sedang berada di Keraton Kaibon. Saya akan menceritakan tentang sejarah Keraton Kaibon yang ada di Banten. Oke guys, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Keraton Kaibon. Kaibon diambil dari kata Kaibon yang berarti keibuan. Keraton ini dibangun secara khusus untuk ibu dari Sultan Saifuddin, yaitu Ratu Aisyah, yang pada saat itu dianggap sebagai pengawas bagi Sultan Saifuddin yang masih sangat muda dalam memegang tampuk pemerintahan, yaitu di usia 5 tahun. Keraton Kaibon yang ada di Banten ini mengalami kehancuran di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1832, yakni bersamaan dengan runtuhnya Keraton Sorsowan. Hal ini dipicu oleh utusan Gubernur Jenderal Diendels yang bernama Dupuy untuk meminta perpanjangan proyek pembangunan jalan dari Anyar sampai Panarukan kepada Sultan Saifuddin. Akan tetapi, Sultan Saifuddin menolak hal tersebut dan memutuskan untuk memancung kepada kepala Dupuy serta menyerahkannya kepada Gubernur Diendels. Melihat hal tersebut, Diendels merasa marah dan berniat untuk menghancurkan Keraton Kaibon. Meskipun begitu, penghancuran yang dilakukan terhadap Keraton Kaibon berbeda dengan hancurnya Keraton Sorsowan, karena di Keraton Kaibon masih tersisa gerbang dan pintu-pintu besar yang berada di dalam komplek istana. Hal inilah yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata sejarah yang bisa dilihat oleh para pengunjung Keraton Kaibon. Di dalam keraton ini masih berbentuk pintu berukuran besar khas Bugis yang dinamakan pintu Padu Raksa. Deretan candi khas Banten pun masih terlihat di daerah ini. Keraton Kaibon ini dibangun dengan menghadap ke barat dan terdapat kanal di bagian depannya. Kanal inilah yang berfungsi sebagai media transportasi yang menghubungkan Keraton Kaibon dengan Keraton Sorsowan. Pada bagian depan keraton terdapat 5 pintu yang bermakna yaitu jumlah sholat dalam satu hari. Gerbang tersebut memiliki ciri khas arsitektur Jawa dan Bali, sehingga disebut juga gerbang bersayap. Ruang utama keraton merupakan ruangan kamar tidur Ratu Aisyah yang dibangun dengan menjorok ke tanah dan dilengkapi pula dengan pendingin ruangan. Pendingin ruangan tersebut bekerja dengan cara mengalirkan air di dalamnya, dan pada bagian atasnya diberi balok kayu sebagai dasar lantai. Keraton Kaibon ini memang memiliki arsitektur yang terbilang unik dan modern untuk zaman dulu, karena sekeliling keraton terdapat saluran air yang membuat kita melihat seolah-olah keraton ini dibangun di atas air. Keraton ini juga memiliki nilai-nilai keislaman yang tinggi, terutama pada saat terlihat jelas bangunan berupa masjid yang terletak di sisi kanan gerbang. Pilarnya yang masih utuh serta mimbar yang masih berdiri kokoh di dalamnya memperlihatkan bahwa Kesultanan Banten pada Keraton Kaibon ini memang bernafaskan budaya dan agama Islam. Oke guys, mungkin itu saja cerita dari saya tentang Keraton Kaibon. Bye bye, sampai jumpa lagi.